mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian kitab Ushul Salasah, pembahasan tentang tauhid. Masih tentang rukun iman, ya. Malam ini kalau kita bahas rukun iman, yakni beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Takdir artinya ketentuan atau ketetapan, ya. Nah, takdir yaitu takdir Allah Ta'ala, yakni ketentuan Allah Ta'ala terhadap apa saja yang terjadi, kejadian-kejadian. Karena ilmu Allah itu telah mendahulunya, dan di dalam itu ada hikmah yang dituntut, ya. Jadi sejak takdir Allah terhadap kejadian itu, Allah sudah mengetahui itu, maksudnya sebelum kejadian itu terjadi. Dan mesti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi dari setiap kejadian itu ada hikmahnya, itu ada rahasia, ini Allah, gitu ya. Kita pahami itu pengertian tadi. Nah, sekarang beriman kepada takdir itu terkandung 4 perkara. Ada 4 yang perlu diingat, ya. Pertama, beriman bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, itu baik secara jumlah, ya, atau secara terperinci. Nah, itu yang mesti kita imani. Allah itu mengetahui segala sesuatu baik secara terbuka, secara global, atau secara terperinci. Dan Allah mengetahui segala sesuatu baik yang bersifat azal. Azal itu permulaan segala sesuatu. Allah itu azali. Sebelum adanya sesuatu, sebelum bermula sesuatu, Allah itu sudah bermula. Allah adalah al-awwalu wal-zahiru wal-batin wal-musyahhadu hadid. Itu azal, ya. Alam apa yang permulaan. Jadi sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah bermula. Itu alam azal. Jadi sebelum ada alam, Allah itu ada, itu azal namanya, ya. Kemudian baik yang bersifat abadan, ya, yang kekal. Kemudian pertama dan Allah yang terakhir. Dari saudara Hadi nanti saya tidak tanya di awal-awal surat itu. Nah, sama saja baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah sendiri dan perbuatan hamba. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Awal atau yang itu yang pertama yang mesti kita imani. Jadi Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu.
kita akan berperinci yang awal dan yang abadi, baik yang hubungan dengan perbuatan Allah, ya, dan perbuatan hamba. Nah, misalnya kita tidak tahu nih apa yang sedang terjadi setelah kita mengaji, ya, kita tidak tahu, tapi Allah tahu itu maksudnya yang perlu kita imani. Kalau kita memang dia, yang awal kita mau tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir itu adalah beriman bahwa Allah itu telah menulis, telah mencatat yang demikian itu, yang tadi itu di lauh mahfuz, ya. Itu tempat yang terpelihara, ya. Nah, tentang dua perkara ini yang terjadi, Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah telah mencatat sejak kejadian-kejadian itu di lauh mahfuz itu tertulis di dalam surat Al-Hajj, gitu ya. Al-Hajj ayat 70. Ayat 70. Mencari Al-Hajj belum. ayat 70 tadi. Hah? Ayat 70. Ada alam ta'lam. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitab inna Iya, kita inna zalika Allah Yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ini berarti kan alam taklam, apakah tidak? Coba saya baca. Tidakkah taklam engkau mengetahui, ya, anna bahwa Allah ya'lamu mengetahui apa yang fis samawati, yang di langit, ya, dari surat wal ard, dan yang di bumi. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, ya, mengetahui apa yang di langit dan di bumi, ya, fi kitabin, di dalam satu kitab, ya, maksudnya ini lauh mahfuz. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, mengetahui segala sesuatu baik dari dan bumi, yang tertulis di dalam kitab itu, atas Allah itu mudah, ya, gak ada sulit. Nah, di sini
dapatkan dirinya adalah zat yang maha mengetahui. Mani ma ini kan kalau dalam bahasa Arab ini isim mausul kata sambung untuk yang tidak berakal, ya. Mafis samawati wal ard. Tapi meliputi yang berakal, karena apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, ada juga yang berakal, ada malaikat, ya, dan lainnya. Kemudian yang di bumi ada berakal juga, ada yang tidak berakal. Ini mencakup semuanya. Tadi kita berapa ya? Ketujuh, lo tahu semuanya itu. Kita belajar di astronom aja, tahu ya. Astronom, kami tahu. Itu kalau bukan kami. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah itu. Ya. Nah, kemudian yang demikian itu sudah tertulis di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Ya. Coba kita pikirkan, ya. Mengetahui sesuatu, kita belajar, ya kan, supaya kita tahu. Nah. Susah nggak? Mengetahui sesuatu, kalau saya jawab ya, ilmu fikih kita nggak tahu kalau nggak belajar. Kita sudah menempuh proses belajar, ya, sedang menempuh. Susah nggak? Susah, tapi bagi Allah mudah. Ya, susah. Nah, dari situ kita mengetahui keagungan Allah. Tuh, dari perlindungan seperti itu, ya kan, kita temukan. Jadi sebenarnya Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah yang maha sempurna. Kita manusia ini banyak kekurangan. Tuh. Kalau kita misalkan melihat seseorang punya kelebihan, tentu kita kagumkan dengan orang itu. Bagaimana dengan Allah? Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Sederhana nih contohnya, kita punya penyakit nih, apa sih ini? Tanya ke orang yang tahu, kemudian kita sembuh, senang nggak? Kalau kita puji nggak orang itu? Dipuji lah, karena pengetahuannya. Bagaimana dengan Allah? Nah itu. Nah, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Itu adalah perkara yang mesti kita imani itu. Pasti kita iman benar ya. Itu artinya meyakini dengan hati ini pekerjaan iman. Saudara saya meyakini dengan hati, ya kan? Kemudian menggerakkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota atau iman namanya. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi katakan, Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menulis takdir makhluk. Di mana itu tertulisnya? Di lauh mahfuz. Allah telah menulis takdir makhluk. Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan itu disebut makhluk. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi selama atau sejarah 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah sudah tulis tuh takdir-takdirnya sejak 5.000 tahun.
Tapi kan di antaranya itu dia jadi orang bahagia, jadi orang sengsara. Itu ada juga kan. Lalu ditulis nanti si kami sekian, gitu kan. Terus usia sekian dia tinggalkan apa? Itu orang sudah tulis. Nah kalau orang sudah tulis, ya kan, arti perkaranya udah selesai. Kadang perlu kita khawatirkan dalam urusan takdir, ya. Yang belum selesai itu, ya, kita ini bukan nabi, belum dapat jaminan surga. Yang mesti dicari. Itu yang harus ditempuh. Nabi aja yang udah dapat jaminan surga aja, ibadahnya masih terus giat, ya kan? Terus para sahabat dapat jaminan surga kan ada ya? Coba kalau kita dapat jaminan surga, kalau gampang deh, sudah selalu kayak gitu. Telat udah dapat jaminan surga. Tenang aja. Tuh. Kalau para sahabat kagak. Ya. Makin kencang. Nah, itu karena bentuk apa ya? Bentuk kecintaan kepada Allah. Ya. Nah, Allah mengetahui dan telah menulis segala kejadian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa tahun? 5.000 tahun. 50 tahun jarak kehidupan. Ditulis 50 tahun kan lama. Ya. Nah, itu yang kedua lagi ya. Kita mengimani Allah telah menulis segala sesuatu itu di lauh mahfuz. Tuliskan di sini. Boleh tak? Tulis saja ya. Kata Allah Mimin Partai Muslim ya, dari Abdullah bin Awad. Ini kata Allah telah menulis makhluk takdir khalaik
yakhluqa, sebelum dia Allah menciptakan langit dan bumi wa bisomsina al-fasana. Dari apa namanya Aisyah, ya kan? Masalah hasil itu kita serahkan sama Allah, ya kan? Tugas kita cuma berusaha, berbuat. Kemudian kita hidup dengan apa yang telah Allah berikan. Rela Allah kasih berapa yang bikin kita berusaha, rela dalam hidup nanti kita menjadi lapang. Kalau nggak bersyukur malah nanti sama Allah diadab dosa. Ya. Udah boleh kasih berapa, nggak bersyukur lagi. Bersyukur. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, beriman bahwa setiap yang terjadi tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Nih, penting nih kita imani nih. Ini lagi, beriman bahwa setiap apa yang terjadi tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, sama saja apakah berhubungan dengan perbuatan Allah atau berhubungan dengan perbuatan makhluk. Ini bisa dilihat surat Al-Qasas. Ayat 68. Satu. Ya, tulis dulu suratnya. Al-Qasas 68. Kemudian Ibrahim 27. Kemudian Ali Imran 6. Anisa Ali Imran 6 ya? Ali Imran 6 ya? 6. Bacanya bukan Ali Imran tapi Ali Imran ayat 6. Anisa 90. Al-An'am 112. Coba dibuka. Ayo ini potongan. Ini surat apa itu pertama? Al-Qasas ya. Al-Qasas warah buka dan Tuhanmu yakhluqu ma yasha. Nah, ini surat ya. Al-Qasas 8. Ya. Ya. Al-Qasas. Dan Tuhanmu yakhluqu menciptakan ma yasha, apa saja yang Dia kehendaki. Kalau berkehendak terjadi, maka terjadi. Kalau tidak berkehendak terjadi, maka tidak akan terjadi. Dengan semakna juga Ibrahim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Ibrahim.
wa yaf'alullah ma yasha, semakna ya apa. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia mau ya. Ya. Kemudian di surat Al-Imran ya, walladzi yusawwirukum fil arham. Di dalam rahim ya. Kaifa yasha, bagaimana saja. Yang Dia mau. Nah, Dialah Allah waladzi yusawwirukum, yang menggambarkan kamu, yang membentuk kamu fil arham, di dalam rahim-rahim ibu. Kaifa yasha, bagaimana saja yang Dia kehendaki. Ya. Nah, itu yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah Maha berkehendak. Oleh karena itu, apa saja takdir Allah yang sudah Allah tentukan buat kita terima. Takdir rumah jodoh kita Terima. Supaya hati kita lapang. Karena kadang ada kita berharap terhadap sesuatu, harapan itu tidak sesuai dengan harapan yang belum kita raih. Itu sudah Allah kehendaki. Karena Allah berbuat apa saja yang Dia mau. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kita menerima? Ya. Kalau nggak menerima, cuma bisa berubah. Maksa nggak bisa ya. Nggak bisa. nangis juga nggak bisa berubah. Hah? Bikin nangis juga nggak bisa berubah. Iya. Kalau takdirnya jadi laki-laki kan, waladzi yusawwirukum fil arham. Ya. Maunya berubah. Maunya berbuat. Terima. Kalau tidak jadi berbuat berarti apa ya? Tidak beriman kepada takdir. Lawan. Andel. Dong. Dia berhubungan dengan perbuatan Allah. Kalian coba Anissa. dilihat surat An-Nisa 50, 90, 90. ayat 9 turun. Coba dibaca bos. Anissa 90. Panjang itu. Yang walau sya, itu aja dari situ. Walau sya Allah Walau sya'allahu lasallatahum lasallatahum alaikum falaqatalukum. dari situ artiin. Walau sya. Dan sekiranya Allah menghendaki itu. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Maka talukum. Falaqatalukum. Sekiranya Allah berkehendak, karena itu menginginkan, maka Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka, ya musuh-musuh Allah, untuk
kamu, ya kan? Maka lalu mereka memburumu, memerangi, ya. Ini yang berhubungan dengan makhluk. Kitanya ada musuh Islam, mau menyerang Islam, gitu ya. Nah, kalau Allah mau memberikan kekuasaan kepada musuh Islam, ya, pasti akan terjadi dan dia dapat memerangi kamu, gitu, ya. Nah, ini yang berhubungan dengan perbuatan makhluk. Jadi perbuatan makhluk itu juga hakikatnya dengan kehendak Allah. Kita bahas tuh, orang Salina aja. Tuh, hakikatnya kehendak saya, kehendak Allah juga. Jadi ingat, tuh begitu. Ada Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Apa kita akan terima? Ya kita sikapi dengan bijaksana. Bagaimana cara menghadapi orang yang ngeselin? Gitu. Itu harus kita cari. Jadi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana menyikapi takdir Allah. Sekarang surat apa itu? 6. Surat Al-An'am. Satu lagi. Al-An'am ya. Cukup kan? Apa saya kan? Apa? Cukup. Bisa. Cukup. Baca dari walau insya Allah. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Ini dari sini. Walau sya'a. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu Fazarhum wa ma yaf'alun. Ya, dari walau sya'a rabbuka, dan sekiranya Tuhanmu berkehendak. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Nah, ini. Sekiranya Tuhanmu berkehendak menghendaki apa yang telah mereka kerjakan, berbuat, maka apa tadi? Dan sekiranya Fatahum, menghendaki, maka dia akan meninggalkan mereka dan apa yang mereka adakan. Ya. Sekali Allah berkehendak atas perbuatan siapa ini? Makhluk. Jadi dengan perbuatan makhluk itu juga atas kehendak Allah. Walaupun yang ngeselin. Walaupun yang buruk yang baik kita iya, kan sedang kejadian ada yang baik, ada yang buruk. Cuma yang perlu kita sikapi bagaimana cara kita menghadapi yang baik, bagaimana cara menghadapi yang buruk. Iya. Apa yang terjadi itu tidak akan terjadi atas kehendak Allah. Iya, dengan kehendak Allah. Apakah karena doa-doa orang-orang yang soleh? Iya. Jadi memang kalau bicara tentang doa, kita ini orang muslim ini beruntung, ya. Setiap saat, setiap saat. Ini kita didoakan oleh orang-orang muslim yang lain. Dari mana kita tahu? Itu dia sholat dibaca tuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Tuh.
limpahkan atas kami wa ibadillah sholihin dan hamba-hamba Allah yang soleh. Orang sholat cuma aja itu waktu dunia ya Terus berjalan kan. Iya, terus menerus, nggak putus-putus. Setiap saat anak jadi orang muslim tuh. Jadi makanya kami tuh dari situ bisa ditarik juga kepada makna setiap takdir itu baik buat orang beriman. Kadang-kadang dia kelihatannya itu tidak baik buat kita. Contohnya, misalnya kita sakit, kelihatan tidak baik kan? Lihat di balik itu, di balik sakit ada yang namanya pengampunan dosa. Karena doa juga kan, doa seorang muslim yang lain supaya kita menjadi orang yang selamat dengan sakit itu, ya, diampuni dosa-dosa kita dengan catatan dengan sabar dan mengharap kepada Allah, sehingga ya nanti kita menemui Allah itu dalam keadaan bersih. Makanya kalau sama orang muslim jangan galak-galak. Kalau sama orang muslim jangan galak-galak. Karena dia senantiasa mendoain kita. Baik, doain baik. Sama semua umat juga tak ada. Apa? Kalau semua umat kalau bisa jangan galak-galak. Buat mau umat orang muslim. Karena Yahudi Nasrani juga bukan Muhammad. Gitu. Jadi insya Allah berkat doa juga Pak. Tapi Allah buat kita, gitu ya. Baik yang baiknya atau yang buruk. Yang buruk kelihatan buruk bisa mengarah kepada kebaikan. Artinya nggak ada takdir Allah itu buat orang iman yang buruk, nggak ada sebenarnya. Cuma cara pandang kita, karena keilmuan kita terbatas tentang agama ini, sehingga yang buruk kita pandang buruk, karena nggak mengetahui rahasia di balik keburukan itu. Itu persoalannya. Pakai tadi apa? Belajar. Apa tadi akhlak yang mulai dengan ilmu. Yang ketiga ya, yang ketiga beriman kepada setiap kejadian yang itu tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Tidak usah ada kekhawatiran. Ya. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat, beriman bahwa setiap apa yang terjadi itu diciptakan oleh Allah, oleh yang membuatnya, dengan zatnya atau sifatnya. Dengan zatnya, dengan zat kejadian itu atau sifat kejadian itu atau gerakannya. Itu dalilnya surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian Al-Furqan ayat 2. Azumar tak? Ya, 52. Az-Zumar 52. 62. 62. Kan? Al-Furqan ayat 2. Kan ayat 2 ya. As-Saffat 96. Yang keempat. Coba dibaca. 96. Ini aja deh, ya. Ini kecil aja. Azumar. Az-Zumar ayat 62. Nah, jadi Wiwi baca dulu. 2.
yang wayuna jilau jubah Bukan Allahu Jalla. Allahu khaliqa kulli syai'in. Ya. Oh deh. Ya, baru baca dulu saja. Yang ini baca mi. Kemudian bahas ini. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Udah. Ini berarti. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi setiap yang terjadi itu juga atas ciptaan Allah. Kemudian yang surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan. 2. Wa khalaqa kulla dari yang ini. Wa khalaqa Ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in. ya. Qaddarahu taqdira. Takdiran itu. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in. Faqaddarahu takdira. Dan Dia, dimaksud Allah, telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, lalu mentakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Jadi telah menentukan ukuran bagi segala sesuatu itu menurut ukurannya. Telah mentakdirkan, ya, telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Kemudian As-Saffat surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum Wallahu alaqakum wa ma ta'malun. wa ma ta'malun. Wa ma ini. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Perbuatan-perbuatan hamba, baik bicara, berjalan, dan yang lain-lainnya, itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, terus apa yang namanya? Dari semua ini, ya, bagaimana kepada takdir apa yang telah kita bahas ini tadi, ya, tidak menafikan, ya, bahwa hamba itu memiliki kehendak juga. Ada yang semua kita bahas seolah-olah dari segala kejadian itu adalah kehendak Allah semata. Tidak ada andil dari hamba atau makhluk. Nah, ini tidak demikian. Gitu, ya. Ada juga Allah memberi kehendak bagi hamba dalam hal perbuatannya yang bersifat ikhtiariyah, ya, pilihan. Dan kemudian manusia itu mampu mencapai pilihannya, gitu ya. Karena saya telah menerangkan itu. Nah, coba bisa dipahami ya? Lagi, ini tidak kita bahas. Setiap kejadian itu adalah semua atas kehendak Allah. Terus hamba ada nggak bisa berkehendak? Perkaranya, perbuatannya dan yang lain-lainnya itu semua ciptaan Allah.
Terus bagaimana dengan kehendak hamba? Apakah dipahami hamba? Misalnya nih contohnya, nah, kita begini atas kehendak Allah. Ada orang bermaksiat, ya kan? Wah, aku melakukan dan lain-lainnya. Ini juga atas kehendak Allah. Apa begitu? Artinya kalau begitu keadaannya, manusia itu tidak ada pilihan. Jadi semua berdasarkan kehendak Allah. Nah ini tidak demikian. Jadi ada juga dari semua ini Allah tetapkan kepada hamba itu, yakni berupa keinginan. Hendak ada dua yang Allah ciptakan untuk manusia. Irodah, kehendak, ya, keinginan. Kemudian kudroh, kemampuan. Itu bisa ya. Yang sudah Allah tanamkan dalam diri manusia, punya keinginan dan punya kemampuan. Ya, itu. Jadi tidak tidak mutlak semua atas kehendak Allah. Nah ini bisa dilihat di antaranya deh. Di antaranya surat An-Naba, ya. An-Naba ayat 39. Baca aja ya. An-Naba ayat 39 kita lihat. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa saja yang berkehendak, yang mau, maka dia akan menjadikan kepada Tuhannya jalan kembali atau tempat kembali. Nah, lafaz faman syaa'a, siapa saja yang berkehendak, menunjukkan bahwa manusia juga punya kehendak. Satu. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 223. Nah, ini tentang suami istri. Fa'tu harasakum anna syi'tum. Fa'tu, dan panggillah ladamu, istrimu maksudnya, anna syi'tum, bagaimana saja yang kamu mau. Ini menunjukkan juga ada kehendak, ada keinginan, ya. Kemudian surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman ini tentang kudroh, ya. Kalau tadi kan tentang masyiah, keinginan atau irodah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, semampumu, wasma'u, dan dengarkanlah, wa'atiku, dan taatlah. Nah, dari fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampumu. Ini menunjukkan kudrah, kemampuan orang dalam berbuat itu berbeda-beda. Artinya di sini apa? Allah berikan kemampuan buat manusia berbuat. Tuh. Jadi bukan semata-mata keinginan aja. Kalau keinginan kan enggak, kalau tanpa perbuatan kan enggak bisa diraih. Itu makanya Allah ciptakan yang namanya kudrah buat manusia supaya keinginannya itu bisa tercapai. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani kepada seorang pun melainkan dengan kemampuannya, usaha. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha, dan atasnya apa yang telah dia kerjakan, kebaikan atau keburukan. Itu. Ini menunjukkan walaupun Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu dan tiap-tiap kejadian, tidak berarti
manusia itu tidak memiliki kehendak. Misalnya contohnya, ada tiang mau runtuh rumah, udah tahu mau runtuh, jangan mentang-mentang apa ya, pokoknya kalau apa namanya, hendak Allah. kalau Allah berkehendak di rumah lu kasih runtuh, kalau lu nggak berkehendak rumah ini apa namanya, nggak runtuh, tidak akan terjadi. Begitu, udah dapat pertanyaan. Gue tahu lumpuh, malah dari situ. Nah, ini salah kaprah menyikapi masalah takdir. Gitu. Tetap kita juga disuruh memilih yang lebih baik. Gitu. Jadi salah pahami, ya. Nah. Nanti akan kita bahas tentang apa namanya, sedikit lagi nih. Karena sesungguhnya secara kenyataan, secara syariat, ya kan, maksudnya Allah itu memberikan kepada hamba itu berupa kehendak dalam perbuatannya. Itu secara syariat tadi dalilnya. Nah, secara kenyataan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dia itu memiliki keinginan atau kehendak dan memiliki kemampuan, ya. Dengan keduanya dia bisa berbuat, dan terkadang dengan keduanya dia bisa meninggalkan, ya. Dan dia bisa membedakan antara yang akan terjadi dengan keinginannya seperti apa ya? Berjalan, ya. Dan apa yang terjadi tanpa dengan kehendaknya seperti apa ya? Gemeteran, menggigil, karena demam. Itu atas kehendak kita, enggak kan? Nah, itu. Tetapi manusia hamba itu punya kehendak dan kemampuan. Keduanya itu akan terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, jadi begini. Nanti soalnya ada singkat aja dari sedikit ya. Ada golongan dari kaum muslimin yang namanya golongan Jabariyah, ya. Yang kedua golongan Qadariyah. Nah, golongan Jabariyah ini memahami bahwa setiap yang terjadi itu atas kehendak Allah, ya betul. Tetapi kekeliruannya di mana? Kekeliruannya dia itu atau mereka itu menafikan bagi hamba atau makhluk itu memiliki kehendak. Jadi artinya dengan ungkapan singkat, hidup itu tidak ada pilihan tuh. Orang itu ada pernah dengar? Iya, Bariah ya. Hidup itu tidak ada pilihan. Semuanya itu atas kehendak Allah. Apa yang terjadi? Ya. Nah, jadi itu orang beralasan dia berbuat maksiat, itu dikehendak Allah, enggak benar. Dia berbuat baik, ini juga dikehendak Allah, bukan benar. Nah, golongan yang kedua, golongan Qadariyah namanya. Golongan Qadariyah dia menetapkan kehendak hamba dan tujuannya, ya. Tetapi menafikan kehendak Allah. Kebalikannya. Jadi itu ungkapannya ya, tadi hidup tidak ada pilihan. Kalau sekarang Qadariyah hidup itu pilihan. Mereka masing-masing punya dalil juga. Ya, nanti kita bahas jadi singkat aja. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu di tengah-tengah. Ya. Kita punya kehendak, itu pun atas kehendak Allah, itu yang
apa yang kita perbuat. Karena berdasarkan pikiran kita. Dan kita dipahami kodanya. Allah itu baru tahu yang terjadi setelah kejadian itu terjadi. Nah, ini kan menafsirkan sifat Allah yang maha mengetahui itu. Apa namanya? Sama tuh nih di antara ungkapan kodarian modern. Berarti enggak kalau ubah-ubah yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Itu ungkapan kodarian modern. Sepeda selalu benar, ya kan? Nah, itu artinya apa ya, ungkapan itu? Allah itu tidak bisa memberi mudarat. Bisa kita dipahami? Yang benar dari Allah, yang salah dari diri sendiri. Ya. Yang buruk, yang salah buruk. Artinya ya Allah tidak bisa memberi mudarat. Sedangkan Allah juga ada di antara sifatnya itu adalah yang maha memberi mudarat. Ini jadi kafir kayak gitu. Karena ini dalam masalah pembahasan ilmu tauhid. Sama artinya kita menafsirkan sifat Allah. Sifat Allah apa ya? Yang maha memberi mudarat. Ya mungkin orang apa namanya ikutan nggak tahu apa ilmunya ya gaya khutbah atau yang lainnya. Itu udah di tengah ya. Kita punya kehendak tapi Allah yang menentuin atas kehendak Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nanti lanjutin dulu. Nanti kita lanjutin. Berikutnya masih ada lagi tentang masalah bagaimana pada terakhir. Ya, terus. Oke aja ya. Kita dudukkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ingat dulu tuh yang sudah kita bahas ada 4 ya. Beriman kepada Allah. Pertama mengimani bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah telah menulis segala sesuatu itu di lauh mahfuz. Yang ketiga, beriman bahwa setiap yang terjadi tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Yang ketiga, yang keempat, beriman bahwa setiap yang terjadi itu adalah diciptakan oleh Allah makhluk. Ya, makhluk. Ya, kita terima kasih kepada teman-teman karena Allah mengingatkan saudara kita. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.